Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Bunga Putri, NPM 121-2019-060. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut sebagai buku tambahan. Buku besar pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian. Tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Contohnya, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Fungsi buku besar pembantu. Fungsi dari buku pembantu ini ada 4, yaitu yang pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama ada buku besar pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal serta cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Yang kedua ada buku besar pembantu piutang. Dalam buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Nah, ini adalah tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table ya. Ini tampilan buku besar pembantu dalam format advance filternya. Langsung aja kita ke Excel. Nah, kursornya kita arahin ke A7, lalu kita klik insert, pivot table, lalu di tabel rank ini kita ke jurnal umum. Ini kita blok aja ya semuanya. Nah, sampai sini, lalu klik OK. Nah, untuk filternya ini kita masukin yang kode. Lalu di row-nya ini kita masukin yang tanggal sama keterangan. Di value-nya ini kita masukin yang debit sama kredit. Lalu di tanggalnya ini kita klik yang file setting, lalu subtotalnya kita ganti jadi none. Di layout printernya kita pilih yang show item labels in tabular form, lalu klik OK. Kalau udah, di sum of credit sama debitnya ini kita blok dulu untuk ke in accounting agar hasilnya rupiah ya. Udah. Kalau udah, kita ketik nama relasinya di sini. Agar ada titik duanya, kita ke ini regular, lalu pilih more number format, lalu kita pilih yang custom. Ininya kita pilih yang ini ya, lalu klik OK. Nah, kalau udah ada titik duanya, langsung aja kita copy ke sini.
Kopiin ke sini sama sini. Lalu di sini kita akan memasukkan rumus VLOOKUP. Di VLOOKUP, ininya kita klik yang ini, B5, lalu titik koma. Ininya kita pilih yang daftar bantu, titik koma, 2, titik koma, false. Lalu tutup kurung. Enter. Kalau udah, rumus ini kita copy aja. Copyin ke sini. Sama ke sini. Nah, kalau udah ini rumusnya kita ganti jadi B5. Yang ini juga, salah, maaf. Tadi ini, yang di angka 2-nya kita ganti jadi 3. Ntar yang ini juga L5-nya kita ganti jadi B5. Lalu ini 2-nya kita ganti jadi 4. Lalu klik enter. Nah, ini kita pilih dulu nih mau masukin nama relasinya itu siapa. Kita pilih dulu nih. Masukin yang misalnya piutang ya, P1. Oke, nah di sini akan langsung otomatis keluar file piutangnya. Ini P001 dari toko Alfatan. Di sini kita akan membuat balance-nya dulu. Langsung aja kita ke pivot table analysis, lalu file item and sales, lalu kalkulator file. Ini kita masukin balance. Lalu di formulanya kita ganti jadi debit dikurang debit insert file terus dikurang kredit terus insert file, lalu klik OK. Nah, ini akan otomatis keluar hasil dari ini ya. Lalu ininya kita copy aja. Kita paste di sini. Ini kita tinggal ganti aja nih kode akunnya. Kita pilih sampai 4 ya. Kita pilih yang P3. Lalu klik OK, lalu kita pilih lagi. Kita copy lagi tadi. Ini kita pilih yang P4. Lalu klik OK. Nah, ini udah selesai ya. Kalau udah, kita lanjut ke neraca saldo. Nah, di sini kita copy dulu judulnya. Nah, kalau udah ini kita ganti jadi neraca saldo. Nah, neraca saldo sebelum penyelesaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi depositing ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan, akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Nah, ini adalah tampilan
neraca saldo dalam format pivot table. Langsung aja kita ke Excel-nya. Nah, kalau udah, klik insert, lalu pivot table. Di tabel dan rank-nya ini kita ke jurnal umum. Lalu kita blok aja nih, sampai bawah. Nah, kalau udah langsung klik OK. Nah, di row-nya ini kita masukin yang kode akun sama nama akun. Lalu di value-nya kita masukin yang saldo. Nah, kalau udah, ininya kode akun kita file setting dulu. Lalu subtotalnya kita ganti jadi none. Lalu layout and printernya kita pilih yang bawah, lalu klik OK. Kalau udah kayak gini, kita blok dulu nih di sini. Ini pilih accounting, otomatis ini udah berubah. Nah, ini kita hapus dulu yang di pos kode bantu. Nih, dari toko Alfatan. Caranya itu, pilih yang row labels, lalu kita checklist aja dari P1 sampai bawah. Unchecklist aja. Lalu klik OK. Nah, kalau udah unchecklist, kita akan membuat debit dan kreditnya secara manual. Ini kita tulis dulu debit sama kredit. Nah, kalau udah, ini kita masukin manual. Saldonya kan itu ada di C6. Kita manual aja ya. Nah, kalau udah dapetin hasil kayak gini, langsung aja kita tarik ke bawah aja. Nah, kalau udah, ini sebenarnya akumulasi penyusutan kendaraan itu ada di kredit. Jadi, ininya kita hapus aja. Terus akumulasi penyusutan kantor juga kita hapus. Lalu ini sampai pendapatan lain-lain itu kan di kredit juga, kita hapus aja. Kalau udah dihapus, akun yang angka-angka yang kita hapus tadi masukin aja tuh di kredit. Pakai cara manual aja nih. Maaf, salah. Kebetulan akumulasi penyusutan kerangka kantor itu ada di C15. Enter. Lalu ini juga kita masukin C17. Tentang dagang dari sini nih. Kita masukin aja C19. Kita enter. Ini kita blok aja. Ininya kita blok aja sampai pendapatan lain-lain.
Nah, kalau udah kayak gini, di kolom yang C ini kita blok dulu. Lalu selanjutnya kita akan menghapus kolom yang sum of saldo, langsung aja kita blok yang kolom yang ke C, lalu kita pilih sebelum menghapus saldo ini kita blok dulu yang debit sama kreditnya supaya terkunci. Kita pilih Ctrl C, lalu Alt E, lalu S. Nah, di page-nya ini kita pilih yang value, lalu kita klik OK. Udah, akan seperti ini. Nah, kalau udah, yang saldo ini kita ke atasin aja. Nah, ini kan udah hilang nih, langsung aja kita hapus aja nih yang kecil. Nah, otomatis kan. Nah, ini udah selesai tampilannya. Nih, udah selesai. Mungkin cuma itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.